Untuk Nusantara Bertutur, nama saya Farhan. Untuk Indonesia kali ya, Cela Gaya. Baik, saya mau mulai cerita tentang kerajaan. Nah, kalau kerajaan di tanah Jawa tuh pasti lebih seru. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang apa-apa Pulau Jawa, iya kan? Jadi dulu di kerajaan tanah Jawa ada sultan, namanya Sultan Kusumo. Suatu hari dia bingung. Raja juga boleh bingung, nggak boleh bener terus. Ternyata dia bingung karena dia sudah tua, tapi belum memutuskan siapa penggantinya yang layak. Apakah Pangeran Adiakso atau Pangeran Kuncoro? Masalahnya, ini kan putra kembarnya Pak Raja, Pak Sultan Kusumo. Nah, dua-duanya ini ganteng, pemberani, baik hati. Jadi Sultan nggak bisa nentuin siapa yang lebih pantas menggantikan beliau. Nah, satu hari akhirnya Sultan Kusumo ngajak anaknya Pangeran Adiakso dan Pangeran Kuncoro ini untuk berburu ke hutan. Dalam perjalanan, tiba-tiba seorang penduduk tergopoh-gopoh nyamperin. Wah, katanya, aduh tolong, yang mulia tolong sekali. Rajanya kaget. Ada apa nih, ada apa? Begini yang mulia, kata sang rakyat. Musuh mengepung kota, penduduk ketakutan. Tolong kembali, selamatkan kami, katanya. Waduh, Sultan Kusumo langsung melirik ke Pangeran Adiakso sama Pangeran Kuncoro. Wah, tapi rupanya dua-duanya langsung ngerti maksud bapaknya. Mereka segera memacu kudanya kembali ke kota kerajaan. Keduanya belum begitu jauh ya, ketika tiba-tiba seorang pengawal datang menyusul keduanya. Wahai pangeran, Pangeran Adiakso dan Pangeran Kuncoro, tolong stop dulu. Cepat kembali. Karena ternyata begitu kedua pangeran pergi, Sultan ada dalam bahaya. Mereka telah mengincar. Mereka langsung mengepung sang Prabu Sultan Kusumo. Ini memang mereka kayaknya mau ngerampok gitu. Wah, kedua pangeran berhenti lagi. Bingung lagi. Maka Pangeran Kuncoro bilang pada Pangeran Adiakso, Kakanda, kita kembali ke hutan aja. Karena Ayah Prabu memerlukan bantuan. Kita enyahkan dulu penjahat-penjahat itu sebelum kita kembali ke kota dan mengusir musuh. Wah, tapi Pangeran Adiakso punya pendapat yang berbeda. Dia bilang, Kuncoro, jangan begitu. Ayah pasti bisa menjaga diri karena pasti bawa pasukan. Sedangkan penduduk sangat memerlukan bantuan. Jadi kita harus cepat mengusir musuh. Kita dahulukan dulu yang itu, tegas Pangeran Adiakso. Pangeran Kuncoro tidak sependapat. Tanpa babi bu lagi, dia langsung membalikkan kudanya, kembali ke hutan berusaha menyelamatkan sang ayah. Namun, begitu dia sampai, dilihatnya Sultan malah sedang santai duduk sambil ketawa-ketawa. Waduh, tidak ada satupun terlihat penjahat atau perampok yang mau menyerang. Sementara itu, Pangeran Adiakso yang memutuskan untuk membela kota dan rakyatnya, buru-buru sampai ke kota, pun menemukan hal yang sama. Kota aman tuh, nggak diserang, biasa-biasa aja, nggak ada musuh. Nah, ternyata Sultan Kusumo kemudian memutuskan dari hasil kejadian hari itu bahwa Pangeran Adiakso yang memutuskan untuk kembali ke kota dan membela rakyat serta kerajaannya yang akan menjadi penggantinya. Tentu pertanyaannya adalah, kenapa Sultan Kusumo memilih Pangeran Adiakso bukannya memilih Pangeran Kuncoro yang lebih memilih untuk menyelamatkan ayahandanya? Ternyata menurut Sultan Kusumo, Pangeran Adiakso punya tanggung jawab yang sangat besar pada rakyatnya. Maka akhirnya Pangeran Adiakso yang menjadi raja baru di bawah pemerintahannya. Di bawah pemerintah Raja Adiakso ini, negara aman, tentram, rakyat hidup makmur sejahtera. Jadi inti ceritanya, hikmahnya apa sih? Bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, bukan sekedar pemimpin yang jago naik kudanya.